Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh Him di sini pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan. Siang Kak Ahmad. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sama Allah ya, sehat lahirnya dan juga sehat batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nggak cepat juga sih Kak Iis, ini teteh perawatannya sudah berbulan-bulan. Teteh perawatannya sudah berbulan-bulan, kurang lebih sekitar 3 bulan. Setiap mau tidur, dioles saja setiap mau tidur. Tidak terasa itu, jadi tidak perlu ditunggu. Yang penting rutinitas saja, Ini yang teteh rasakan, ya. Ini ada satu pertanyaan ya. Iya, siap Kak Iis. Ini ada satu pertanyaan ya, yang bertanya tuh di konten YouTube Balasran. Ada di komen itu yang bertanya, Teteh katanya gimana nih hukumnya kita itu menggunakan susuk. Katanya gitu, gimana hukumnya kita menggunakan susuk dengan ya berbagai alasan lah mungkin ya. Oke. Ini sengaja nih Teteh bawa kitabnya ya sekarang ini. Di sini di Teteh ditemukan ada di dalam kitab Bulughatul Thalab, kemudian ada juga 2 kitab ya, ada 2 referensi kitab. Yang kedua ini di dalam kitab Tuhfatul Murid pada halaman 58. Baik, bagaimana nih hukumnya kita itu menggunakan susuk? Hukumnya kita menggunakan susuk itu nanti bisa beragam ya, bisa beragam sih ya. Itu nanti tergantung terhadap seseorang tujuannya tuh untuk apa gitu. Orang yang menggunakan susuk itu tujuannya untuk apa? Seperti itu ya. Kan kita tahu ya, kalau susuk itu kan kayak apa ya? Kayak jarum, mungkin Teteh sendiri juga sih Teteh juga sih belum lihat tuh kayak gimana gitu, itu susuk tuh kayak gimana, Teteh juga belum lihat. Itu kan katanya seperti semacam jarum katanya ya, yang terbuat itu dari emas. Atau ada juga yang terbuat dari perak katanya, kemudian ditanamkan ke dalam tubuh tetapi di bawah lipatan kulit katanya seperti itu. Nah kan kalian tahu ya, kalau misalkan laki-laki itu menggunakan emas itu hukumnya haram kan. Nah tetapi kan ditanyakan kalau susuk ini kan tidak dipakainya di luar tetapi dimasukkan ke dalam di bawah area kulit. Nah kalau Teteh dilihat referensi di dalam kitab Bulughatul Thalab ya, kalau dilihat di referensi kitab Bulughatul Thalab itu hukumnya tidak menjadi suatu keharaman. Oke, sama Teteh bisa dibaca sedikit referensi kitabnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini dibahaskan ada gharzu ibrati dhahabi awil fiddati fi jildir rajuli. Jadi kalau jarum emas atau perak misalkan dimasukkan ke dalam kulit laki-laki, kama huwa ma'rufun fi ba'dil buldani litadawi walil quwati. Misalkan seperti diketahui di beberapa daerah misalkan untuk berobat atau misalkan supaya kuat misalkan ya seperti itu, auli ghairi dzalika, atau misalkan ya untuk selain dari itu, maka itu dihukumnya jaizun, maka itu hukumnya diperbolehkan. Nah jadi kalau misalkan memasukkan emas ke dalam atau misalkan di bawah lipatan kulit meskipun laki-laki itu hukumnya tidak haram. Tapi ini belum selesai ini baru sepintas dari hukum fikihnya. Oke? Gitu. Nah makanya ini harus sampai selesai gitu ya, harus sampai selesai, takutnya nanti orang tuh salah berpikirnya nanti gak tuntas seperti itu. Nah namun ini bisa dirinci kembali menurut keyakinannya si pemakai tersebut, si yang pengguna susuk tersebut. Jika ini di dalam kitab ini nanti terbagi menjadi 4 keyakinan orang. Yang pertama, misalkan kita itu menggunakan susuk, meyakini banget bahwa yang memberikan efek secara hakikatnya itu adalah susuk itu sendiri. Misalkan yang mendatangkan kesuksesan, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kecantikan, pokoknya itu di dalam hatinya itu pokoknya kayaknya bulat 100% bahwa yang mendatangkan semuanya itu adalah dari susuknya itu sendiri, tanpa sedikit pun menggantungkan dirinya itu kepada Allah.
Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, maka kata ulama ini sudah termasuk kufur. Ini sudah termasuk kufur, bukan dosa kecil, bukan dosa besar lagi, ini sudah termasuk kufur. Itu yang harus diperhitungkan adalah seperti itu, i'tiqadiyah di dalam hati kitanya. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Ini sengaja sama Teteh dituliskan ya, karena ada orang yang bertanya. Kemudian yang kedua, jika misalkan di dalam hatinya ya, Kakak Kakonda Collection kalau mau kopinya, kakak sekarang beralih dulu ke Market Orange, ke toko Orange Kakak Collection, ke toko Orange, ke toko biru, ke toko hijau. Nama toko Teteh Al Asran Official. Oke. Kakak Revi bisa, cuman nanti yang itu admin Teteh Kak Revi. Silahkan Kak Revi. Nanti ada admin Teteh yang melayani Kakak Revi. Itu nomor wawanya ada di bawah foto profile, ya. Oke, ini kalau Teteh baca komen, Teteh biasanya suka agak fokus. Oke, Teteh lihat lagi ya. Ini yang kedua ya. Ini sudah sengaja sama Teteh ditulis karena ini ada orang yang bertanya. Yang kedua, kalau misalkan kita itu meyakini bahwa yang memberi efek itu adalah susuk itu sendiri. Tetapi dalam hatinya ada berpikir bahwa kekuatan itu yang dititipkan. Oke Kak Patan. Mantap kopinya, jos katanya. Oke, itu yang Allah itu memberikan titipan kekuatannya itu terhadap susuk itu sendiri. Sekali lagi, yang kedua itu beri'tiqadiyah dalam hati kita, Allah itu menitipi, bahasanya menitipi kekuatan Allah melewati susuk itu sendiri. Nah itu ikhtilafiyah. Kalau menurut ulama yang sahih itu termasuk dosa besar, tapi tidak sampai mengakibatkan kekufuran. Kalau untuk sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu hukumnya bisa termasuk kufur. Nah seperti itu. Itu yang kedua ya, i'tiqadiyah orang tersebut. Sekarang yang ketiga. Orang yang ketiga, jika misalkan orang yang menggunakan susuk meyakini susuk ini pasti. Ini perlu digarisbawahi agar paham nih. Misalkan ketika kita menggunakan susuknya itu pasti meyakini bahwa yang menyembuhkan itu memang ketentuan Allah melewati susuk ini. Jadi yang ketiga itu, sekali lagi, yang ketiga itu kakak, yang ketiga itu jika meyakini di dalam hatinya pasti gitu, yang menyembuhkan memang Allah, tetapi lewat susuk ini gitu. Ibarat gimana ya, takutnya gak paham nih. Misalkan gini nih contoh, misalkan kita itu sakit kepala, setiap kita sakit kepala, misal gitu ya, aku tuh suka menggunakan obat para, misalkan ya, Paramek misalkan ya, atau Bodrek misalkan. Setiap aku sakit kepala menggunakan obat Bodrek misalkan selalu sembuh. Setiap sakit kepala menggunakan Bodrek selalu sembuh. Ketika ada yang ngasih obat yang lain tuh nggak mau. Karena apa? Ya karena memang aku tuh kalau sembuh tuh pakai ini. Yakin banget gitu sembuh itu pakai ini. Sama yang lain tuh nggak percaya, udah pokoknya pakai ini gitu. Meskipun memang masih menggantungkan pada Allah, tetapi meyakinkan, memastikan banget kalau ada Bodreknya ini yang ini. Nah, kalau misalkan kita i'tiqadiyah seperti itu, maka kata ulama itu termasuk orang yang jahlun, itu termasuk orang yang bodoh, tetapi tidak sampai ke kufuran, karena masih tetap mengiktikodiahkan pada Allah. Nah ini yang keempat. Kakak Marcel kalau pengen kopinya di toko orange, toko biru, toko hijau Kak Marcel ya. Toko orange, toko biru di toko hijau. Nama tokonya Al Asran Kak Marcel ya. Nah sekarang yang terakhir. Jika i'tiqadiyah di dalam hati kita itu yang bisa menyembuhkan dengan ketentuan Allah, maka itu termasuk tergolong selamat. Misalkan gini, ibarat kayak gini kan. Kalau misalkan ketika Teteh jualan kopi kan suka banyak yang nanya, Teteh itu kopinya dijamin gak sih? Bisa, itu terjamin gak kopinya gitu? Dijamin gak? Ya Teteh gak bisa jawab ini terjamin lah. Maka Teteh selalu menjawab, kakak kita luruskan dulu i'tiqadiyahnya ya. Siapa yang mau membeli kita luruskan dulu i'tiqadiyahnya ya.
Oke, mau dibahas tentang cekodam nanti Kak Burs. Ya, kakak, teteh tidak bisa menjamin karena secara hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah hak mutlak milik Allah. Kita diperintah oleh Allah tuh hanya berikhtiar saja, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menganggap ini kopi, misalkan kita cocok, misalkan kita sembuh, ini kopi tuh hanya sebatas wasilah saja. Karena secara hakikatnya yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Ah, itu kalau misalkan i'tiqodiyah seperti itu, maka itu tergolong selamat. Jadi ini khusus teteh suguhkan bagi orang yang bertanya di konten YouTube Al Asran. Nanti sama teteh di-upload ya live ini di konten YouTube Al Asran. Mudah-mudahan yang bertanya ini nanti lihat VT-nya. Itu barusan teteh ketemui di dalam kitab Tuhfatul Murid pada halaman ke-58. Dan mohon maaf banget ya, ini yang bertanya sama teteh tidak dibacakan referensi kitabnya. Tidak dibacakan referensi kitabnya ya, takut terlalu panjang gitu ya. Teteh sana viral tuh di TikTok yang cek hodam. Apakah itu haram? Iya itu. Teh itu cek hodam ya. Aduh, kalau teteh lihat sini teteh terus pengen baca jawab komen nih. Kak Bonge lanang jagat 950.000, yang lanang godek di 1.250.000 ya, lewat Wawa admin. Kak Bonge kalau mau itu lewat Wawa admin ya, pemesanan yang 1 kilo. Itu tadi yang bertanya katanya cek hodam cek hodam katanya itu haram, tidak. Iya itu, ketika teteh live juga pertamanya teteh nggak ngerti apa itu cek hodam. Akhirnya teteh ketemukan nih. Jadi begini ya, kalau istilah di dalam Islam, istilah di dalam Islam itu ada 2 ya Kak ya. Ya kalau tidak peramal, ada satu lagi bahasa, tapi bahasanya agak kurang keren ya, mohon maaf banget, dengan membahasai dengan dukun. Ya kalau tidak peramal ya dukun lah. Jadi kalau di dalam Islam itu ada istilahnya dengan araf dan ada istilahnya dengan kahin. Istilahnya araf, yang satu lagi istilahnya itu adalah kahin. Nah, kalau kahin itu apa? Kalau kahin itu misalkan adalah seseorang tersebut dirinya itu mengklaim terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain kalau dia itu tahu gitu akan yang berhubungan tentang hal-hal yang goib, misalkan yang berhubungan ke masa depan. Jadi si orang ini mengklaim, oh dia tahu tuh, oh nanti kamu akan dapat jodoh si A, oh nanti usaha kamu akan begini, oh nanti kamu akan begini. Itu dinamakan dengan kahin. Jadi orang ini mengklaim dia tuh akan tahu akan masa yang akan datang. Itu disebutnya dengan kahin. Ya. Yang kedua ada yang disebutnya dengan araf. Kalau araf itu dia itu meyakini mengetahui akan hal-hal yang gaib dari masa lalu. Misalkan ada yang datang nih, Kak kemarin aku kehilangan dompet, aku kehilangan anu, misalkan. Oh aku tahu yang mencurinya si anu no. Kan suka ada yang gitu ya, yang mencurinya si A no, yang mencurinya sekarang lagi di daerah timur, di daerah selatan misalkan, seperti itu. Nah itu yang diistilahi dengan araf. Emang itu ada ilmunya? Iya. Nah kenapa dia itu bisa tahu? Mungkin dia itu mengatakan bahwa aku mengetahui ini itu adalah dari bisikan jin misalkan. Atau dia itu mengetahui dari bisikan malaikat, kata dia. Meskipun untuk saat ini teteh nggak yakin banget kalau itu bisikan dari malaikat. Karena kalau dari bisikan malaikat, kalau ulama-ulama terdahulu para waliullah itu memang benar. Banyak sekali bisikan dari para malaikat. Kalau untuk zaman sekarang wallahu a'lam. Ya. Nah, memang itu ada ilmunya teh, ada ilmunya. Cuman kalau yang teteh ketemui di dalam referensi kitab itu haram. Itu haram. Kalau misal kita mempelajari ilmu tersebut itu hukumnya haram. Sekali lagi haram. Jadi begitu ya Kakak. Jadi kalau misalkan kita mempelajari ilmu tersebut itu haram, apalagi sampai kita mengklaim sendiri, apalagi kita sampai mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, apalagi sekarang Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang teteh ada dilihat, Waalaikumsalam Kak Ajun. Kak Ajun teteh lagi ngaji nih Kak Ajun, dengerin teteh Kak Ajun. Atau bahkan sekarang itu sampai terang-terangan ya, maksudnya minta gift gitu, kayak gift itu kayak minta apa ya, kayak minta bayaran mungkin ya, naudzubillah.
Sekarang sampai segitunya ya Allah ya. Seperti itu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh karena kalau yang termasuk araf itu bahkan ada di hadisnya, ada itu hadis dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan man ata kahinan, ya, man ata kahinan, misalkan siapapun kata Rasulullah dari kalian yang mendatangi kahin, au arafan, atau misalkan kita mendatangi araf, udah tahu kan kahin dan araf yang barusan teteh sampaikan, fasaddaqahu, kemudian kita percaya kemudian kita membenarkan atas obrolan orang tersebut, bima yaqulu, akan si orang kahin araf itu yang mereka ucapkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah. Ya udah, maka dia itu telah kufur. Ini hadisnya ya Allah, dia sampai mengucapkan kata Rasulullah, maka dia itu telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpelnya begini deh, kalau misalkan ada yang cek hodam, ini habis yang bertanya jentrek banget nih katanya cek hodam. Kalau misalkan kita itu sampai bertanya, berarti sudah ada kan naluri dalam hati suatu kepenasaran, itu bisa jadi haram. Kalau misalkan kita sesudah percaya, kita sudah bertanya, kita itu sudah percaya akan apa yang disampaikan oleh Cik Hodam atau dukun misalkan, 100% kita percaya, maka itu hukumnya bisa menjadi kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Coba wahai para mendengar, akalnya agak lebih cerdas sedikit. Gitu kakak ya. Waalaikumsalam kakak Sarjanjan. Bun, hukumnya talak sama istri lagi hamil, hukumnya gimana Bun? Oke. Oke, sebetulnya kakak Naila, yang diharamkan laki-laki mentalak istrinya itu adalah di dalam keadaan haid. Bagusnya ini Kak Naila, bagusnya ya seorang suami mentalak istrinya itu tidak di dalam kondisi hamil. Tetapi kan Kak Naila memang talak itu terjadi kalau misalkan tidak ada suatu perselisihan, kemungkinan besar itu kan tidak akan terjadi suatu pertalakan. Dan sebetulnya yang dikatakan haram ditalak itu Kak Naila jika sang istrinya berada di dalam kondisi menstruasi. Tapi kalau di dalam kondisi hamil itu tidak sampai ke haram. Yang haram itu Kak Naila jika istrinya di dalam kondisi menstruasi. Kenapa ketika menstruasi suami berdosa mentalak istrinya? Karena kasihan. Karena masa iddahnya yang menstruasi itu kan 3 kali suci, 3 kali suci. Kan terkadang ada seseorang yang menstruasinya itu tidak lancar gitu ya kan. Ya kalau misalkan yang lancar itu mungkin hanya 3 bulanan dia menunggu, tapi kan suka ada wanita yang memang menstruasinya tidak lancar. Misalnya menstruasinya menunggu 2 bulan, menunggu 3 bulan, dan itu sangat memudaratkan untuk wanitanya. Tapi kalau dalam kondisi hamil tidak kok Kak Naila, tidak sampai diharamkan Kak Naila ya. Teteh kalau membaca Quran dengan tulisan Latin apakah masih dapat pahala? Oke. Kalau kita baca Al-Quran dengan bacaan Latin, ya Teteh juga pernah lihat tuh di Majmu' Syarif ya Kakak Erwin. Kayak ada surat Yasin kan, ada yang satu ayat, Teteh pernah lihat itu di Majmu' Syarif. Surat Yasin satu ayat tuh di bawahnya ada tulisan Latin gitu ya. Memang itu Kak Erwin ada sebagian orang yang belum bisa baca Al-Quran sehingga baca surat Yasinnya itu misalkan di tulisan Latinnya ya. Itu kita dapat pahala atau tidak nih kalau kita seperti itu? Oke. Begini ya, harus diinikan dulu nih, harus kita paham dulu akan ilmu tajwidnya Kakak ya. Kakak membaca Al-Quran itu kan diperintahkan ya Kakak sama Allah. Ya, nanti kita bisa lihat ayatnya warattilil Qur'ana tartila kan. Kata Allah warattil gitu kan. Baca Al-Qur'an. Tetapi di sana diakhiri Kakak. Di sana diakhiri kata Allah, tetapi baca Al-Qur'annya itu perintah Allah itu tartila, harus tartil. Artinya tartil itu apa? Artinya tartil itu ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Sayyidi, apa sih yang dinamakan dengan tartil? Ya, itu ada di dalam surat Al-Muzammil.
Maka Sayyidina Ali mengatakan huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Kata Sayyidina Ali yang dinamakan tartil itu kita harus membaguskan akan huruf hijaiyah yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut, dan kita tuh harus mengetahui akan bab waqaf. Nah, maksudnya membaguskan huruf di sini tuh bukan suaranya dibagus-baguskan, bukan, tetapi membacanya itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sedangkan kan rukun ilmu tajwid itu kan di dalamnya kita mengetahui akan makharijul huruf, kita mengetahui akan sifatul huruf, kita mengetahui akan rukun yang baru-baru di dalam hukum-hukum tajwid, ada bab waqaf. Pokoknya masih banyak di sana. Nah, jadi kalau kita membaca dengan tulisan Latin, kita mau membaca makharijul hurufnya tuh kayak gimana gitu. Kan di dalam makharijul huruf itu jelas kalau misalkan kita salah pengucapan makharijul huruf itu bisa merubah makna. Merubah makna itu fatal, sangat bahaya sekali. Ada sa, ada bo, ada so, ya kan? Ada dal, ada zal. Itu kalau pakai bahasa Latin tuh kayaknya susah gitu. Nah, bahkan menurut sebagian ulama kalau kita baca Al-Quran dengan tulisan Latin, bahkan itu hukumnya bisa haram. Kalau begitu nanti dapat pahala tidak? Tidak. Itu hukumnya haram. Kecuali kalau kita menulis. Ya, kalau kita menulis itu tidak apa-apa, ya. Kalau kita menulis itu tidak apa-apa. Kalau menulis itu diperbolehkan itu menurut Imam siapa itu? Menurut Imam Al-Qurtubi, kalau menulisnya boleh, tapi kalau baca enggak boleh. Tapi gimana nih teh, gitu ya? Ini ada orang yang memang belum paham benar, belum bisa gitu. Maksudnya satu huruf pun enggak tahu gitu. Berarti madorot kan? Oke, kalau misalkan ada uzur, maksudnya ada uzur, ya. Kalau misalkan kita itu sedang udur, tapi udurnya tuh kayak udur gimana? Misalkan kita kasih contoh aja. Misalkan ada orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf kan itu yang mulai baru masuk agama Islam. Dia itu pengen sholat. Kan dia mau di dalam sholat itu kan rukun sholat harus baca Fatihah kan? Dia itu sulit kan mau belajar membaca Al-Fatihah itu kan sulit karena kan harus belajar dulu dari huruf alif, ba, ta, sa, sampai ke iya kan. Belum nanti menyambung kata sampai ke bisa baca Al-Qurannya, mungkin itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Jadi untuk sementara ini orang yang mu'alaf itu belajarnya dari tulisan Latin. Nah kalau itu nggak apa-apa, karena itu ada uzur. Tapi kalau kita yang Islamnya tuh dari kecil, dari orok, dari lahir kita udah Islam. Kita sekarang udah nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, kita belum tahu satu huruf pun, belum bisa baca Al-Quran. Itu sebetulnya jangan menjadi suatu alasan menjadi uzur. Jadi bagaimana dong? Aku kan udah tua, ya udah belajar aja. Kita udah tua juga tidak menutup kemungkinan, ya kan? Ya belajar aja, semangat aja, ya penting semangat aja. Jadi kalau untuk kita mah yang beragama Muslim, belajar sedikit-sedikit, ya. Aduh, teteh orang-orang bisa baca Al-Quran, aku masih ikro. Enggak apa-apa, kita baca ikro aja, ya. Begitu kakak ya. Jadi ya begitulah. Enggak boleh kalau kita dengan sengaja-ngaja baca Al-Quran dengan tulisan Latin. Nanti baca makharijul hurufnya gimana dong kak, ya. Enggak boleh, ya.